Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, salam sehat semuanya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak pneumonia itu apa? Atau cuma pernah dengar aja? Nah, kebetulan nih, di video kali ini, saya Intan Sifa Joida dan rekan-rekan saya ada Alif Ahmad Ghifari, Astrid Syahla Levita, Dinda Aulia Zafira, dan Rifial Hadin Rasyad akan membahas mengenai materi penyakit pneumonia. Yuk, disimak ya videonya. Baik teman-teman, kita mulai ya pembahasannya. Pneumonia. Apa sih pneumonia itu? Kayaknya kata ini nggak asing lagi ya di telinga teman-teman semua. Pneumonia menurut World Health Organization atau WHO merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan di mana paru-paru kita itu terdiri dari kantung-kantung kecil yang disebut sebagai alveoli dan akan terisi udara saat kita bernafas. Namun, saat terjangkit oleh pneumonia, alveoli kita ini akan terisi oleh cairan eksudat akibat peradangan yang disebabkan oleh antigen, misalnya virus, bakteri, maupun jamur yang masuk ke dalam sistem pernafasan kita nih teman-teman. Nah, umumnya penyebaran pneumonia ini terjadi melalui kontak langsung atau direct. Misalnya, ada seseorang yang terjangkit pneumonia, tanpa sengaja dia bersin ataupun batuk di tempat umum tanpa menutup mulutnya, sehingga dropletnya bisa menyebar ke orang lain dan hal ini bisa menyebabkan penyebaran pneumonia secara kontak langsung. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gambaran paru-paru, di mana paru-paru sebelah kiri adalah paru-paru yang sehat dan paru-paru sebelah kanan adalah paru-paru yang terjangkit oleh pneumonia. Bisa kita lihat di paru-paru yang sehat, dari bronchiolusnya sampai alveolinya itu hanya terisi oleh udara saja nih teman-teman. Namun, pada paru-paru yang terjangkit pneumonia, dari bronchiolusnya sampai alveolinya itu terisi oleh cairan eksudat akibat peradangan. Nah, cairan eksudat akibat peradangan ini merupakan bentuk respon imun tubuh kita nih teman-teman, akibat adanya antigen yang masuk ke dalam sistem pernafasan kita, yang tadi virus, jamur, maupun bakteri. Nah, ini merupakan bentuk perlawanan tubuh kita dan untuk menjaga sistem pernafasan kita dari antigen-antigen yang coba menginvasi sistem pernafasan kita. Nah, cairan eksudat ini bisa menyebabkan rasa nyeri saat bernafas dan juga rasa sesak karena kurangnya suplai oksigen. Selanjutnya, kita akan menyimak video gambaran alveoli saat kondisi sehat dan saat alveoli terjangkit pneumonia. Teman-teman bisa melihat bahwa alveoli kita itu dikelilingi oleh pembuluh darah. Ada pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa alveoli itu adalah bertugas untuk melakukan pertukaran udara nih antara O2 dan CO2, di mana saat inspirasi dan ekspirasi O2 di dalam alveoli ini akan diserap oleh sel-sel dan kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan mengalir di arteri. Sementara CO2 dari vena akan diserap kembali ke dalam alveoli. Perkenalkan, nama saya Astrid Syahla Levita dari kelas D4 1A yang kali ini akan menjelaskan materi tentang etiologi pneumonia. Etiologi pneumonia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bakteri. Nah, si bakteri pneumonia ini biasanya didapatkan untuk orang-orang yang usianya udah lanjut. Ada 2 jenis organisme bakterinya. Yang pertama itu gram positif dan gram negatif. Dibedainnya ini dari ketebalan dinding selnya ya guys. Kalau yang positif lebih tebal. Organisme bakteri pneumonia ini yang gram positif itu ada si Streptococcus pneumonia. Terus ada si Streptococcus aureus dan Streptococcus pyogenesis. Kalau yang si organisme gram negatifnya itu ada si Haemophilus influenza, Klebsiella pneumonia, dan Pseudomonas aeruginosa. Lanjut ke etiologi selanjutnya yaitu virus. Nah,
Kalau si virus ini biasanya disebabkan oleh virus influenza yang kita ketahui itu cara menyebarnya itu melalui transmisi droplet atau secara langsung. Contohnya itu batuk dan bersin. Ada sitomegalovirus. Dalam hal ini dikenal sebagai penyebab utamanya, guys. Trouble markernya si pneumonia virus ini. Untuk etiologi yang ketiga, yaitu jamur. Infeksi yang disebabkan oleh jamur seperti histoplasmosis yang menyebarnya ini melalui penghirupan udara atau bernapas. Nah, udaranya ini mengandung spora. Contohnya nih si alga, gangga, yang biasanya ini ditemukan pada kotoran burung, tanah, serta kompos. Oke, sekian materi dari saya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik, saya Alif Ahmad Fari dari D41A. Kali ini akan menjelaskan tentang fotogenesis. Fotogenesis yaitu dibagi 6. Yang pertama, agen penyebabnya itu pneumonia biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. Proses fotogenesis dimulai dari agen penyebab tersebut masuk ke dalam saluran pernapasan, seringkali melalui invasi udara yang terkontaminasi dan melalui perjalanan aliran darah ke infeksi lainnya dalam tubuh. Invasi prokemia agen penyebabnya itu setelah agen penyebab masuk ke dalam tubuh, mereka akan mau infeksi ke berkembang biak. Jadi paru-paru ini menghasilkan pertumbuhan bakteri infeksi virus, guys. Jadi atau pertumbuhan jamur dalam tubuh paru-paru. Jadi yang ketiga itu respon imun tubuh. Jadi respon imun tubuh itu ada sistem ketebalan tubuh mendeteksikan keberadaan agen penyebabnya. Jadi dan merespon atau mengaktifkan sebagai jenis-jenis sel molekul imun. Ini termasuk fotogenesis, disebut mana sel tersebut disebut seperti fokroflam atau menelan, menghancurkan fotogen, serta melepaskan sitokin atau melaksanakan respon inflamasi. Yang keempat, peradangan. Dari peradangan, respon imun yang kuat menyebabkan peradangan pada jaringan paru-paru. Sel imunnya seperti neutrofil berjalan ke area infeksi melakukan patogen. Jadi proses ini menyebabkan kebengkakan, peningkatan aliran darah ke area tersebut dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah yang menghasilkan eksudat inflamasi. Jadi yang kelima itu pembentukan eksudat. Eksudat inflamasi terbentuk dari dalam alveolia atau kantong udara paru-paru, mengganggu pertukaran gas normal antara udara dan darah. Jadi hal ini menyebabkan gejala seperti batuk, sesak napas, atau nyeri dada. Ini kerusakan jaringan paru-paru. Jadi keenam itu kerusakan jaringan paru-paru. Proses inflamasi yang berlangsung dapat mengakibatkan kerusakan yang jaringan paru-paru itu. Sel imunnya dilepaskan melakukan infeksi dapat merusakkan struktur tubuh atau struktur paru-paru, menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut atau menurunkan fungsi pernapasan. Jadi, selanjutnya saya Dinda Aulia Zafira akan membahas mengenai manifestasi klinis dan pemeriksaan radiologi dari penyakit pneumonia. Pertama kita bahas manifestasi klinisnya dulu ya. Manifestasi klinis atau gejala klinis itu merupakan gejala yang dialami seseorang saat mereka terkena suatu penyakit. Nah, beberapa gejala yang dialami pasien ketika mereka terkena pneumonia diantaranya itu batuk kering, yang kemudian berubah menjadi batuk berdahak purulen atau dahak yang tadinya berwarna bening berubah menjadi berwarna kuning kehijauan, atau pasien juga bisa mengalami batuk berdarah. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, demam. Yang keempat, kesulitan saat menelan atau minum. Yang kelima, tampak lemah. Yang keenam, meliputi gejala inflamasi setempat seperti batuk dan peningkatan produksi mukus. Yang ketujuh, ketika dilakukan auskultasi atau mendengarkan suara pada daerah yang terkena yaitu paru, suara napas dapat berkurang atau bahkan tidak ada dan ronki juga dapat terdengar.
Yang kedelapan, gejala sistemik meliputi dispnea, ortopnea, takikardia, dan demam. Yang kesembilan, nyeri ketika inspirasi juga dapat terjadi akibat inflamasi. Dan kesepuluh, pasien mungkin mengalami keletihan ketika mereka berusaha bernafas. Oke, selanjutnya kita akan membahas pemeriksaan radiologi untuk penyakit pneumonia. Pemeriksaan yang rutin dilakukan untuk klinis pneumonia ini adalah radiografi toraks proyeksi PA, sedangkan USG atau ultrasonografi dan CT scan toraks itu dilakukan sesuai indikasi pada pasien. Coba kita perhatikan dua gambaran sinar X ini ya teman-teman. Gambar A menunjukkan paru-paru yang sehat, sedangkan gambar B menunjukkan paru-paru pneumonia. Panah merah pada gambar B ini menunjukkan infiltrat putih atau bintik-bintik putih yang merupakan ciri khas dari pneumonia itu sendiri. Baik, selanjutnya saya Rifradin Rasyad akan melanjutkan penjelasan pneumonia tentang pelaksanaan radiologis, tata laksana, dan prognosis. Tata laksana ini ada berbagai cara. Yang pertama tuh ada lihat dulu derajat keseriusan penyakitnya. Yang kedua, pemberian antibiotik empiris. Lihat dulu riwayat perawatan di rumah sakit selama 3 bulan terakhir dan antibiotik parenteral. Yang ketiga itu ada tata laksana non-farmakologi yang mana non-farmakologi itu sendiri ada terapi tambahan selain mengonsumsi obat-obatan. Yang keempat itu ada terapi sesuai patogen. Jika bakteri penyebab pneumonia ditemukan dan tidak ada bukti koinfeksi dengan patogen lainnya, akan dilakukan deeskalasi. Yang kelima ada terapi sulit atau switch terapi. Itu masa perawatan di rumah sakit baiknya disingkat dengan obat jalan untuk mencegah infeksi nosokomial. Yang keenam itu adalah lamanya pengobatan antibiotik. Yang pengobatan itu biasa ada antibiotik umumnya selama 3-5 hari bagi yang menunjukkan perbaikan klinis. Yang ketujuh itu ada penata pelaksanaan lainnya yang dipertimbangkan seperti shock septik atau bagian dari sepsis sebab gangguan sirkulasi. Dan yang kedua itu ada gagal nafas. Yang terakhir adalah evaluasi pasien pneumonia yang tidak respon dengan pengobatan empiris. Dan yang terakhir ada prognosis. Prognosis itu sendiri adalah perkiraan atau prediksi mengenai perkembangan penyakit atau kondisi medis seseorang. Di sini dibagi beberapa faktor, ada 4. Yang pertama yaitu dari usia. Untuk rentang usia 60 sampai lebih dari 60 atau kurang dari 4 tahun itu memiliki prognosis yang lebih buruk dibanding rentang diantaranya. Yang kedua ada penyakit penyerta. Itu untuk pasien menderita penyakit kronis, khususnya penyakit saraf, gagal jantung, asma, dan lain-lainnya, itu akan meningkatkan risiko terjadinya pneumonia. Yang ketiga ada keseriusan persentase penyakit, dan yang keempat adalah kondisi rumah sakit. Sekian dari video penjelasan kelompok kami. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada lagu baru lagi. Nih. Kasian